Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 101. Semakin lama kegelisahan Ki Tambak Wedi pun menjadi semakin memuncak. Seharusnya sejak ia memberikan tanda untuk yang pertama kali, orang-orangnya tidak menunggu tanda berikutnya. Mereka harus segera datang dan melakukan tugasnya. Apakah mereka terasa terlampau lama menunggu dan kemudian merasa tidak diperlukannya lagi? Tetapi itu tidak mungkin. Aku sudah berpesan supaya mereka menunggu sampai selesai. Diperlukan atau tidak diperlukan, desah Ki Tambak Wedi di dalam hatinya. Dengan dada yang terguncang, maka sekali lagi terdengar ia bersuit semakin keras dan semakin panjang. "Hah?" berkata Argapati. "Bukankah suara suitanmu itulah yang terdengar seperti tangis bayi yang ketakutan?" "Persetan," geram Ki Tambak Wedi. "Untuk memanggil mereka, aku harus bersuit 3 kali. Sebelum itu, mereka baru sekedar mempersiapkan diri. Apabila kemudian ada perubahan sikapmu, mungkin kau menyerah, atau kami sudah berhasil membunuhmu, maka aku tidak perlu bersuit untuk yang ketiga kalinya." "Kau sudah terlampau pikun," desis Argapati. "Kau sudah memekik lebih dari 3 kali." Dada Tambak Wedi berdesir. Tetapi kemudian ia menggeram keras sekali sambil menyerang sejadi-jadinya. Namun meskipun dada Argapati telah terluka, tetapi ia masih cukup segar untuk melawannya. Di lingkaran yang lain, kawan Tambak Wedi semakin terdesak oleh ketiga pemimpin pengawal Menoreh yang dipimpin oleh Karti. Seorang yang telah terluka, menjadi semakin lama semakin lemah. Ia tidak memiliki ketahanan tubuh seperti Ki Argapati, sehingga luka di tubuhnya itu terasa sangat mengganggunya. Dalam pada itu, Pandan Wangi yang bertempur di medan sebelah barat Padukuhan Induk, terpaksa bekerja sekuat-kuat tenaganya. Ternyata lawannya adalah orang yang luar biasa. Ganas, kasar dan garang. Dengan liarnya ia berkelahi, bahkan mirip dengan seekor binatang yang paling buas. Sekali-sekali ia berhasil mengenai lawannya dengan senjatanya. Kemudian dengan sengaja dipertunjukkannya kebuasannya di hadapan Pandan Wangi. Betapapun tabahnya hati Pandan Wangi, namun melihat keganasan itu terasa juga hatinya menjadi ngeri. Terasa kulitnya merinding seperti diraba hantu. Tetapi ia tidak mau dadanya sendiri yang terluka kemudian darahnya dihisap oleh hantu yang bernama Ki Pedasura itu. Dengan sepenuh kemampuannya, ia tetap bertempur bersama beberapa orang di dalam sebuah kelompok kecil. Ternyata yang berkelahi sebuas dan seliar itu bukan hanya seorang yang bernama Ki Pedasura itu. Sebagian terbesar dari mereka mempergunakan cara yang bersamaan. Dengan sengaja mereka mempertunjukkan cara-cara yang paling mengerikan. Cara itu ternyata benar-benar dapat mempengaruhi daya perlawanan para pengawal Menoreh. Mereka menjadi ngeri dan muak. Beberapa orang yang cukup dapat bertahan, segera bertempur dengan garangnya. Bahkan beberapa orang yang memiliki tabiat yang pada dasarnya kasar, segera dijalari oleh cara-cara lawannya. Mereka pun segera tanpa sesadarnya, berbuat dengan kasar dan buas. Senjata mereka tidak tanggung-tanggung membelah dada, kemudian menggores punggung silang menyilang. Mereka berusaha untuk melenyapkan kengerian di hati masing-masing dengan cara itu. Dengan berbuat seperti lawan-lawan mereka. Tetapi bukanlah kebiasaan mereka berbuat seperti itu. Pergaulan mereka di dalam kehidupan yang beradab, telah membentuk mereka menjadi manusia yang dipengaruhi oleh adat tata kehidupan yang beradab pula. Mereka telah terbiasa menghargai manusia dan perikemanusiaan. Karena itu, betapa mereka berusaha, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk berkelahi dalam keadaan yang liar dan buas serupa itu, sehingga daya tahan mereka pun terpengaruh pula. Apalagi suara titir yang melengking-lengking di kejauhan seperti jerit tangis kanak-kanak yang kehilangan ayah di medan peperangan. Hati para pengawal tanah perdikan Menoreh terpengaruh karenanya. Benar-benar terpengaruh. Dengan demikian, daya perlawanan mereka pun menjadi semakin lama semakin susut. Pandan Wangi yang ngeri melihat darah dan mayat bergelimpangan, mencoba memaksa dirinya untuk tetap dapat melawan. Kalau ia lengah, maka dirinya pasti akan menjadi korban. Kalau senjata lawannya itu memecahkan dadanya, dan membunuhnya sekaligus, maka ia tidak akan tahu apa yang terjadi seterusnya atas dirinya. Tetapi kalau orang-orang yang buas dan liar itu berusaha untuk menangkapnya hidup-hidup, atau melukainya sehingga ia tidak mampu lagi untuk melawan dan kehilangan kesempatan untuk membunuh diri, maka ia pasti akan terjerumus ke dalam neraka yang paling jahanam.
Karena itulah, maka betapapun juga ia harus bertempur terus sebaik-baiknya. Ia harus memeras segenap kemampuan yang ada padanya untuk tetap bertahan. Namun tiba-tiba Pandan Wangi dikejutkan oleh kehadiran seorang penghubung yang mendekatinya dengan nafas terengah-engah. Pundaknya telah terluka, dan dari luka itu mengalir darah yang merah segar. Pandan Wangi, orang itu berbisik sambil terengah-engah. Aku menyampaikan pesan kepadamu. Bertanya Pandan Wangi sambil bertempur. Lepaskan lawanmu sejenak. Pandan Wangi segera memerintahkan orang-orangnya untuk bertempur. Ia memerlukan menemui penghubung itu. Cepat katakan, sebelum orang-orang itu dihabiskan oleh Pedasura. Samekta dan Wurahasta bersama-sama memberikan pesan. Pasukan ini sebaiknya ditarik ke padukuhan yang telah ditentukan, apabila keadaan memaksa. Pasukan Samekta dan Wurahasta bersama-sama telah terdesak mundur. Berita itu menyambar telinga Pandan Wangi seperti petir yang meledak di langit. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Seolah-olah ia tidak percaya kepada telinganya. Namun pesan itu telah mengiang dan melingkar di telinganya. Pasukan ini supaya ditarik. Pasukan ini supaya ditarik. Pertempuran yang terjadi di sekitar Pandan Wangi itu pun menjadi semakin hiruk-pikuk. Teriakan yang menghentak dan pekik kesakitan sahut menyahut dengan geram dan gemertak gigi. Semakin lama tandang mereka yang sedang bertempur itu pun menjadi semakin kasar, liar dan buas, seolah-olah mereka telah kehilangan diri mereka masing-masing. Mereka seolah-olah telah melupakan pribadi masing-masing sebagai makhluk yang berbudi. Di dalam perang berubuh yang demikian, sukarlah untuk dibedakan antara manusia yang biadab dan beradab. Karena untuk bertahan diri dari kebiadaban, mereka telah melakukan hal-hal yang serupa pula. Dalam kediamannya, Pandan Wangi melihat penghubung yang datang kepadanya, dalam keremangan cahaya purnama di langit, menyeringai menahan sakit lukanya dan orang itu berdesis perlahan. Apakah kau dapat menyetujuinya? Pandan Wangi menahan nafasnya. Dengan dada yang berdebar-debar ia bertanya. Apakah yang terjadi di padukuhan induk? Pasukan Sidanti dan Argajaya telah masuk. Samekta yang mundur ke pasukan induk dan bergabung dengan Wurahasta, masih juga tidak dapat menahan arus lawan yang kuat yang datang dari arah timur. Pandan Wangi adalah seorang gadis yang lembut. Seorang gadis yang kadang-kadang masih juga dapat meruntuhkan air mata. Tetapi ketika ia mendengar berita tentang jatuhnya padukuhan induk, wajahnya menjadi tegang dan merah padam. Yang terlukis di wajahnya yang cantik itu, seakan-akan wajah seorang iblis betina yang sedang marah. Terdengar giginya gemeretak dan nafasnya terengah-engah. Aku akan pergi ke padukuhan induk, ia menggeram. Aku mendapat pesan untukmu mewanti-wanti, potong penghubung yang sudah terluka itu. Samekta dan Wurahasta telah menduga, bahwa kau akan berpendirian demikian. Tetapi kau harus menyesuaikan siasat peperangan ini dengan seluruh pasukan. Kau tidak dapat berbuat demikian. Kenapa tidak? Aku akan membawa pasukan ini ke padukuhan induk. Aku akan mengusir mereka dari halaman rumahku dan dari seluruh tanah ini. Kau tidak dapat melakukannya sendiri. Menurut perhitungan Samekta dan Wurahasta, Sidanti akan segera mengirimkan orang-orangnya sebagian kemari. Kau akan segera mendapat kesulitan, dan korban pun akan semakin banyak berjatuhan. Tetapi aku tidak dapat membiarkan mereka berada di halaman rumahku dan di atas tanah ini. Aku pun telah mendapat pesan, bahwa di dalam keadaan serupa ini, kita tidak dapat membiarkan perasaan kita berbicara. Tetapi kita harus menemukan keseimbangan dan berbicara dengan nalar. Kita masih mempunyai banyak sekali tugas dan kewajiban. Kita masih harus merebut kembali tanah ini. Dengan demikian, kita tidak boleh kehilangan akal yang akan menyebabkan kematian yang semakin parah. Kalau kemudian korban berjatuhan lagi, itu berarti bahwa kitalah yang bersalah. Kitalah yang telah membunuh mereka tanpa arti sama sekali, karena akhirnya kita akan terusir juga dari medan yang sekarang. Tetapi perang ini tidak akan berakhir sehari atau semalam ini. Kita masih akan menghadapi hari-hari yang semakin sulit dan berat. Dan kita harus tidak kehilangan akal. Pengecut, tiba-tiba Pandan Wangi menggeram. Kalian ingin memaksa aku lari dari peperangan ini? Tidak. Aku harus mengusir mereka. Mereka harus pergi dari tanah ini. Ya, mereka harus pergi. Tetapi tidak dengan cara yang salah. Kita tidak akan berhasil mengusir mereka, namun justru kitalah yang akan dibantai oleh mereka, dan kita akan kehilangan segala-galanya.
Pengecut. Bukan, Pandan Wangi. Ini adalah suatu siasat. Kita mundur untuk kemudian meloncat maju. Sekarang keadaan kita terlampau sulit. Tetapi kalau kita berhimpun, dan kita mendapat kesempatan menghimpun pula semua kekuatan yang tersebar, kita mungkin akan berhasil. Itukah alasanmu? Setiap kali kau berkata bahwa itu sekedar siasat. Siasat. Kalau kau tidak berani berbuat sesuatu, kau pakai alasan itu. Alasan seorang pengecut, tidak. Aku tidak akan mundur setapak pun, meskipun aku harus mati. Ya, jawab penghubung yang mulai kebingungan itu. Namun dengan demikian ia tidak merasakan lagi luka yang mengalirkan darah semakin deras di pundaknya. Samekta dan Nurahasta menduga kalau kau akan bersikap demikian. Tetapi peperangan ini di dalam keseluruhan memerlukan cara. Cara untuk memenangkannya. Cara yang serasi dari para pemimpin. Pandan Wangi, kalau kita membuat perhitungan, jangan dianggap bahwa kita adalah pengecut-pengecut, tetapi kita harus menghadapi lawan dengan sepenuh kesadaran dan perhitungan. Kau selama ini selalu dicengkam oleh perasaanmu. Tetapi lihatlah. Sebentar lagi pasukan Sidanti akan datang, meskipun hanya sebagian. Pasukanmu akan tergulung habis. Mati, meskipun sebenarnya kau dapat menghindari. Mungkin kau bukan seorang pengecut dan seluruh pengawal di dalam pasukan ini pun bukan pengecut. Tetapi apa kata orang setelah peperangan ini selesai dan kita ditumpas habis? Mereka akan menyalahkan para pemimpinnya. Mereka menganggap bahwa kita terlampau bodoh untuk membunuh diri di medan peperangan. Kita mati dan tanah ini tidak akan dapat kita ambil kembali. Kecuali apabila kita memang sudah tidak berpengharapan sama sekali untuk dapat berbuat demikian, untuk merebutnya lagi. Maka aku pun sependapat bahwa kita akan bersama berkubur di atas tanah yang kita cintai ini. Pandan Wangi tidak segera menjawab. Terasa sebuah sentuhan di hatinya. Sejenak ia mematung dan sejenak kemudian dilihatnya penghubung itu menyeringai lagi. Agaknya terasa lukanya menjadi terlampau sakit, sedang darah masih saja mengalir semakin banyak. Pandan Wangi, tiba-tiba suara penghubung itu merendah. Aku terluka ketika aku mencari hubungan dengan kau di dalam perang berubuh yang buas ini. Aku tidak akan kembali atau berhenti sebelum aku bertemu dengan kau, meskipun aku telah terluka, karena aku bukan seorang pengecut. Luka itu agaknya kini menjadi semakin parah, karena darah yang semakin banyak mengalir. Ia berhenti sejenak. Nafasnya menjadi semakin terengah-engah. Aku minta kepadamu, Pandan Wangi, jangan kau biarkan perasaanmu berkata. Hargailah nyawa orang-orangmu. Mereka masih mempunyai tugas terlampau banyak. Mereka masih harus merebut tanah ini kembali. Pandan Wangi masih berdiri tegak seperti patung. Kedua tangannya menggenggam sepasang pedangnya erat-erat. Sekali-sekali terdengar ia menggeram, namun kemudian sebuah tarikan nafas yang panjang. Ketika ia memandang penghubung yang terluka itu dengan saksama, ia melihat orang itu menjadi semakin pucat dan gemetar. Dan tiba-tiba saja orang itu terhuyung-huyung. Pandan Wangi, katanya. Aku sudah tidak mampu lagi untuk berdiri. Sebelum Pandan Wangi menjawab, maka orang itu pun telah terduduk di tanah. Sekali terdengar ia berdesah. Kemudian lambat sekali ia berkata. Kau mau mendengar kata-kataku, Pandan Wangi? Itu bukan nasihatku sendiri. Aku adalah seorang penghubung yang menyampaikan pesan itu kepadamu. Tanpa sesadarnya Pandan Wangi berjongkok di sampingnya. Dengan dada yang berdebaran ia berkata, kuatkan hatimu. Aku akan memerintahkan beberapa orang untuk membawamu kepada Paman Samekta, agar luka-lukamu itu terawat. Orang itu menggelengkan kepalanya. Katanya, bukan luka ini yang sebenarnya akan membunuh aku. Tetapi aku telah kehabisan darah. Darah semakin banyak mengalir, dan aku menjadi terlampau lemah karenanya. Kita harus berusaha. Usaha yang terpenting bagimu, Pandan Wangi, usahakan agar orang-orangmu kali ini terselamatkan, untuk besok, atau lusa melakukan tugasnya yang lebih penting lagi. Sekali lagi Pandan Wangi menggeretakkan giginya. Ia merasa betapa berat pesan itu. Ketika ia mengangkat wajahnya, ia melihat pertempuran menjadi semakin buas. Beberapa orang berusaha untuk melindunginya dari perang yang gila itu, sedang beberapa orang yang lain sedang bertempur melawan Pedasura. Sekali-sekali Pandan Wangi mendengar pekik kesakitan dan teriakan kemenangan yang terlampau buas,
seperti raung seekor harimau yang berhasil menerkam dan membunuh lawannya. Dengarlah kata-kataku, Pandan Wangi, penghubung yang terluka itu berkata lirih. Dengan demikian, matiku akan mempunyai arti. Jangan lagi menyebut aku sebagai pengecut yang hanya mempergunakan siasat sebagai alasan. Tidak. Aku mati karena aku ingin menyampaikan pesan itu kepadamu, pesan tentang siasat yang kau anggap hanya sekedar sebagai alasan. Aku menjadi korban untuk mengurangi korban-korban yang lain. Tetapi kalau kau tetap menganggap aku sebagai pengecut, Samekta dan Wurahasta juga pengecut, maka sia-sialah kematianku. Tidak. Tidak, kau tidak akan mati. Itu pun terlampau sulit. Perasaan kita jangan kita biarkan menguasai keadaan tanpa perhitungan yang matang. Nah, berkatalah, bahwa kau bersedia menarik mundur pasukanmu. Kita besok akan kembali dan merebut tanah ini. Pandan Wangi menjadi ragu-ragu. Tetapi ia menyadari kebenaran kata-kata penghubung itu, bahwa ia sama sekali bukan seorang pengecut. Ia telah membelah perang berubuh ini untuk mencari dan menghubunginya. Ia tidak lari, meskipun ia telah terluka. Ia bersedia mati untuk hidup orang lain. Terasa hentakan yang sangat di dalam dada gadis itu. Penghubung yang terluka itu semakin lama menjadi semakin lemah. Suaranya pun menjadi semakin lirih. Pandan Wangi, aku ingin mendengar keputusanmu. Pandan Wangi tidak dapat berbuat lain. Di hadapan penghubung yang sudah terlampau letih, ia menganggukkan kepalanya. Namun ia masih bertanya. Kenapa Paman Samekta dan Wurahasta tidak membawa pasukannya kemari dan bersama-sama melawan, apabila pasukan Sidanti itu datang kemari pula? Ada banyak pertimbangan, Pandan Wangi. Yang pertama-tama, keteguhan hati kita telah terpukul oleh kekalahan-kekalahan yang berturut-turut. Mungkin hal itu tidak begitu terasa di sini. Tetapi di medan yang lain, hati kita sudah menjadi sekecil menir. Kita perlu menemukan keseimbangan baru untuk memulainya. Penghubung yang menjadi semakin lemah itu berhenti sejenak, lalu. Aku sudah tidak punya waktu. Pandan Wangi menjadi semakin berdebar-debar. Dan tiba-tiba ia berdiri sambil berdesis. Akan aku penuhi permintaan Paman Samekta. Tetapi bukan karena kami di sini telah kehilangan keberanian dan berkecil hati. Aku akan mencoba mempergunakan cara yang akan ditempuh oleh Paman Samekta, untuk besok, atau lusa kembali merebut tanah ini kembali. Oh, penghubung itu menarik nafas panjang sekali. Pandan Wangi, katanya. Mengundurkan diri bukanlah pekerjaan yang terlampau mudah. Kau harus bijaksana. Kau harus didampingi oleh seorang yang telah berpengalaman menyampaikan perintah-perintah pengunduran diri itu. Pandan Wangi mengangguk. Tiba-tiba ia meloncat masuk ke dalam hiruk-pikuk perang berubuh sambil memberikan pesan kepada pengawal yang melindunginya. Lindungi orang yang terluka itu. Bawa ia keluar dari perang yang gila ini. Kami akan menarik diri. Penghubung itu masih akan berbicara, tetapi Pandan Wangi telah hilang di dalam hiruk-pikuknya perang berubuh yang buas itu. Yang datang kepadanya kemudian adalah beberapa orang pengawal. Hampir tak ada gunanya kalian menyelamatkan aku, berkata pengawal itu. Darahku sudah terlampau banyak mengalir. Lakukanlah tugasmu yang lain, yang barangkali lebih penting. Tetapi para pengawal itu tidak menghiraukannya. Beberapa dari mereka telah mencoba melindunginya dan berusaha menemukan jalan keluar dari peperangan. Sementara itu, Pandan Wangi telah berhasil menemui tetua kelompok kecilnya, yang oleh Samekta diperbantukan kepadanya. Kepada orang itu Pandan Wangi menyerahkan pimpinan pengunduran diri. Marilah, berkata orang tua itu. Kau lebih dahulu, Pandan Wangi. Kami akan melindungimu. Bodoh sekali. Tariklah pasukan ini. Aku harus melindungi mereka. Terutama pedasura yang gila ini. Pengawal tua itu merasa aneh. Tetapi Pandan Wangi mendesaknya. Cepat, sebelum Sidanti datang membawa pasukan yang lebih besar lagi. Kita harus pergi sekarang. Orang tua itu masih ragu-ragu. Tetapi Pandan Wangi telah terlibat dalam pertempuran kembali. Langsung melawan pedasura yang menjadi semakin gila. Perkelahian pun semakin lama menjadi semakin menggila pula. Masing-masing seolah-olah telah kehilangan diri mereka sendiri. Yang ada di arena itu adalah sekumpulan binatang yang paling buas dan paling berbahaya sedang berkelahi berebut mangsa. Pandan Wangi pun tandangnya menjadi semakin garang pula.
Sepasang senjatanya berputaran dan menyambar-nyambar, berkilat-kilat di bawah cahaya bulan bulat di langit. Sementara itu, pengawal tua yang mendapat perintah dari Pandan Wangi untuk menarik pasukannya, masih berdiri termangu-mangu. Ia mengerti apa yang harus dilakukannya. Ia mengerti kemana pasukan itu harus dibawa, karena ia telah mendengar semua rencana itu. Tetapi ia tidak dapat membiarkan Pandan Wangi bertempur terus selama ia menarik pasukan itu. "Heh, kenapa kau diam membeku?" teriak Pandan Wangi. Suaranya bergeletar di antara dentang senjata, sehingga pengawal tua itu terkejut. "Heh," jawabnya. "Lakukanlah lebih dahulu. Pergilah secepatnya." Orang tua itu menjadi semakin bingung. Ia tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan, meskipun ia mengerti maksud Pandan Wangi. Gadis itu memerintahkan kepadanya untuk mengundurkan diri, selama itu ia mencoba untuk melindungi pasukannya dari orang yang paling berbahaya, Pedasura. Tetapi apakah ia sampai hati untuk berbuat demikian? Dalam keraguan-raguan itu, ia melihat Pedasura berkelahi seperti seekor harimau lapar. Senjatanya menerkam ke segenap arah dengan garangnya. Meskipun Pandan Wangi tidak bertempur sendiri, tetapi lingkaran kecil di seputar Pedasura itu tidak terlampau banyak dapat menahannya. Setiap kali Pedasura dapat melepaskan diri dan menyerang orang-orang di sekitarnya. Baru sejenak kemudian, ia menempatkan dirinya untuk melawan serangan-serangan Pandan Wangi yang berbahaya. Apakah yang sebaiknya aku lakukan? Pertanyaan itu selalu menghentak-hentak di dalam dada pengawal tua itu. Dan sekali lagi ia mendengar Pandan Wangi berteriak. "Cepat, cepat. Jangan berbuat terlampau bodoh." Tak ada yang dapat dilakukan, selain memenuhi perintah itu. Tetapi sudah tentu ia sendiri tidak dapat membiarkan Pandan Wangi dalam keadaannya. Karena itu, maka diperintahkannya isyarat pengunduran diri itu kepada seorang penghubung. Maka sejenak kemudian, isyarat itu telah sampai kepada hampir setiap telinga di dalam pertempuran itu. Tetapi bukan saja telinga para pengawal tanah perdikan menoreh, namun juga telinga lawan-lawan mereka, sehingga sesaat kemudian terdengar mereka berteriak-teriak. Jangan lepaskan kelinci-kelinci itu untuk melarikan diri. Tetapi kekuatan mereka sebenarnya tetap seimbang. Sebenarnya pasukan menoreh tidak berada dalam keadaan yang terlampau sulit. Namun apabila sebentar lagi pasukan Sidanti datang, maka keadaan pasti akan segera berubah. Karena itu, sesaat kemudian medan pertempuran itu pun segera bergeser. Orang-orang menoreh mencoba menarik diri mereka ke dalam kedudukan mereka yang baru. Setiap kali mereka mundur beberapa langkah, mereka harus berhenti untuk meneruskan perang berubuh yang dahsyat itu. Setiap kali mereka masih juga harus membalas setiap serangan yang ganas dengan perlawanan dan serangan-serangan yang kasar pula. Pandan Wangi sendiri mencoba mengikat Pedasura dalam perkelahian, supaya orang itu tidak berkeliaran. Selama pasukannya mengundurkan diri, Pedasura akan dapat menjadi seorang pembantai yang mengerikan, apabila tidak seorang pun yang mengikatnya dalam pertempuran yang tersendiri. Setiap kali ia memang berusaha untuk menahan arus para pengawal menoreh yang menempatkan diri mereka pada keadaan yang mapan. Tetapi betapapun Pandan Wangi berusaha, namun Pedasura pada dasarnya memang mempunyai beberapa kelebihan daripadanya, sehingga setiap kali Pandan Wangi selalu terdesak. Untunglah, bahwa kelompok kecil yang dibuatnya masih tetap tidak terpecahkan, meskipun beberapa orang daripadanya telah terluka dan bahkan menjadi korban. Namun mereka masih tetap mampu untuk melawan Pedasura bersama-sama. Namun Pedasura bukanlah seorang yang begitu saja membiarkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak diinginkannya sendiri. Ketika arena itu telah bergeser semakin jauh, maka tiba-tiba ia meloncat sambil memekik, menyerang Pandan Wangi dengan kecepatan yang tidak terduga-duga. Pandan Wangi yang terkejut mengalami serangan itu, dengan serta-merta meloncat jauh-jauh untuk menghindarkan dirinya. Namun kesempatan berikutnya telah dipergunakan oleh Pedasura. Tiba-tiba ia meloncat ke arah yang lain, memecah kepungan kecil yang memagarinya langsung masuk ke dalam perang berubuh yang hiruk-pikuk. Pandan Wangi terkejut melihat sikap itu. Sudah tentu ia tidak akan dapat membiarkannya. Orang itu terlampau berbahaya. Dengan ilmunya, ia akan dapat membuat korban yang tidak terhitung di antara orang-orang menoreh, seolah-olah tidak seorang pun yang akan dapat menahannya. Karena itu, maka Pandan Wangi pun segera mengejarnya, masuk ke dalam peperangan yang semakin menggila itu. Tetapi dengan demikian, Pandan Wangi telah meninggalkan kelompoknya. Ia seakan-akan telah menyerahkan dirinya untuk bertempur seorang melawan seorang dengan Ki Pedasura.
Dan itulah yang memang diharapkan oleh pemimpin pasukan Sidanti yang buas itu. Dengan demikian, ia akan mendapat kesempatan untuk menjatuhkan Pandanwangi dan membinasakannya. Tidak, berkata Pedasura itu di dalam hatinya. Sayang kalau anak manis itu terbunuh. Aku harus memancingnya dan melumpuhkannya. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup. Ternyata bahwa Pandanwangi telah benar-benar lupa diri. Ia ingin pasukannya segera terbebaskan dari perang berubuh ini dan berhasil menghindarkan diri. Menurut pengamatannya, pasukan lawan yang telah kelelahan ini pun pasti tidak akan mengejarnya terus. Apalagi kekuatan mereka masih tetap seimbang. Asal Ki Pedasura dapat ditahan untuk tidak mengacaukan penarikan pasukan Menoreh, maka kemungkinan untuk melepaskan diri dari peperangan ini cukup besar. Tetapi pada suatu saat, Pandanwangi itu harus menyadari bahwa tiba-tiba saja ia telah berhadapan dengan Ki Pedasura seorang diri. Di sekitarnya orang-orang Menoreh sedang sibuk menghadapi lawan masing-masing. Ki Pedasura yang telah berhasil memisahkan Pandanwangi dari kelompoknya itu, kini berdiri tegak sambil tertawa. Suara tertawanya benar-benar sangat menyakitkan hati. Sepasang matanya yang liar kemerah-merahan seakan-akan memancarkan api yang aneh dari dalam hatinya. Nah, ternyata kau selalu mencariku, kemana aku pergi, desis orang itu. Pandanwangi tidak menjawab. Tetapi ia harus mengatur dirinya, supaya ia tidak tenggelam dalam perasaan ngeri menghadapi orang yang terlampau buas ini. Sedang kekasaran dan kekerasan yang telah terjadi di sekitarnya, masih berlangsung terus. Menyerahlah anak manis, terdengar suara Pedasura di antara suara tertawanya. Terasa bulu-bulu di tengkuk Pandanwangi meremang. Ia sebenarnya tidak takut menghadapi senjata Pedasura yang mengerikan itu. Sampai mati pun ia tidak akan ingkar, karena ia memang merasa bertanggung jawab. Sebagai seorang anak kepala tanah perdikan, maka adalah tugasnya untuk ikut serta mempertahankan tanah ini. Tetapi melihat sikap Pedasura itu, Pandanwangi benar-benar dijalari oleh perasaan ngeri yang dahsyat. Karena itu, maka ketika suara tertawa Pedasura meninggi, tiba-tiba saja Pandanwangi meloncat dan menyerangnya, seperti angin prahara. Pedasura terkejut mengalami serangan itu. Serangan Pandanwangi benar-benar berbahaya. Jauh lebih berbahaya dari 3-4 orang pengawal tanah perdikan Menoreh yang lain. Sehingga karena itu, maka suara tertawanya terputus dengan tiba-tiba. Dengan dada yang berdebar-debar ia meloncat menghindarkan dirinya. Namun agaknya Pandanwangi tidak memberinya banyak kesempatan. Serangan berikutnya telah melandanya, bertubi-tubi susul menyusul. Tetapi Ki Pedasura adalah orang yang jauh lebih banyak menyimpan pengalaman di dalam dirinya. Itulah sebabnya, akhirnya ia mampu pula untuk mengelakkan serangan-serangan Pandanwangi, dan menemukan kesempatan untuk menghadapinya. Sehingga sejenak kemudian, mereka telah terlibat di dalam perang yang sengit, seakan-akan mereka tengah berjanji untuk melakukan perang tanding di tengah-tengah hiruk-pikuknya perang berubuh itu. Namun sekali lagi Pandanwangi harus mengakui bahwa kemampuan Ki Pedasura memang berada di atas kemampuannya, meskipun tidak terlampau jauh. Dengan demikian, maka sejenak kemudian Pandanwangi sudah harus memeras segenap kemampuan yang ada padanya, untuk bertahan dari serangan-serangan Pedasura yang melandanya seperti banjir bandang. Apalagi sikap Pedasura benar-benar memuakkannya, sehingga sebagai seorang gadis, maka mau tidak mau perasaannya ikut serta menentukan akhir dari perkelahian itu. Kau memang garang anak manis, suara Pedasura terasa menggores hati setajam ujung tombak. Menyerahlah. Aku tidak akan membunuhmu. Kau akan mendapat banyak kesempatan untuk hidup dan menikmati kehidupan. Pandanwangi menggeram. Ia mencoba mengerahkan segenap kemampuannya. Ilmu yang telah diterimanya dari ayahnya, telah dituangkannya dalam perkelahian itu, tetapi ternyata bahwa ia masih terlampau hijau. Ia masih mempergunakan setiap unsur gerak dari perguruan Menoreh dengan las-lasan. Ia masih belum menemukan kemantapan dalam hubungan setiap unsur yang ada, sehingga orang-orang yang telah dipenuhi oleh berbagai macam pengalaman di medan-medan perang, dalam benturan seorang melawan seorang, seperti Ki Pedasura itu, segera saja dapat menemukan segi-segi kelemahannya. Dengan demikian, maka semakin lama menjadi semakin jelas, bahwa Pandanwangi tidak akan dapat lagi melepaskan dirinya dari malapetaka. Ia tidak dapat mengharapkan bantuan dari siapapun. Orang-orang di dalam kelompok kecilnya, yang telah disusun untuk melawan Pedasura, tidak segera dapat menemukannya di dalam perang berubuh itu, karena setiap saat mereka akan menemukan lawan-lawannya sendiri.
Namun dalam pada itu, rencana pasukan menoreh untuk mengundurkan diri itu pun agaknya semakin lama menjadi semakin lancar. Usaha-usaha mereka untuk melepaskan setiap hambatan agaknya akan segera berhasil. Di saat-saat terakhir mereka harus menarik diri masuk ke dalam padukuhan kecil yang semula mereka pergunakan untuk menunggu pasukan Pedasura. Mereka mengharap bahwa mereka akan segera mendapat kesempatan berikutnya, meninggalkan padukuhan kecil itu, dan bergabung dengan pasukan yang lain yang telah lebih dahulu mengundurkan diri. Ki Pedasura yang melihat arena semakin bergeser menjauh, menjadi ragu-ragu. Apakah ia harus mengejarnya terus atau membiarkan mereka meninggalkan arena? Semula timbul niatnya untuk mencari korban sebanyak-banyaknya di saat-saat orang-orang menoreh menarik dirinya. Tetapi dengan demikian, maka Pandanwangi pun akan mampu berbuat serupa di antara anak buahnya. Karena itu, maka akhirnya ia memutuskan untuk membiarkan saja lawannya mengundurkan diri. Pasukannya sendiri sudah terlampau lelah pula. Sehingga kemudian katanya di dalam hatinya, "Aku hanya bertugas menarik perhatian pasukan menoreh." Kini agaknya Sidanti telah berhasil menduduki padukuhan induk, meskipun ia tidak melakukan pengejaran. Karena itu, maka tugasku kali ini sudah selesai, biar sajalah orang-orang itu melarikan diri. Dengan mengejar mereka, maka korban pun akan menjadi semakin banyak jatuh di pihakku, bagiku agaknya lebih baik menangkap anak Raja Wali ini saja untuk mainan. Dengan demikian, maka Pedasura itu sama sekali tidak peduli lagi kepada pasukan menoreh yang semakin lama semakin surut. Namun dengan demikian, maka Pandanwangi itu pun terpisah semakin jauh dari orang-orangnya. Beberapa orang yang merasa ikut bertanggung jawab atas pasukan menoreh telah bekerja mati-matian untuk menyelamatkan pasukannya. Tetapi beberapa orang yang lain, dengan hati berdebar-debar mencoba untuk menemukan Pandanwangi yang lagi bertempur melawan Ki Pedasura. Tetapi usaha yang demikian bukanlah usaha yang mudah. Sementara itu, Pandanwangi sendiri sudah terlampau sulit untuk mencoba melepaskan diri dan mundur bersama-sama pasukannya. Pedasura agaknya benar-benar berusaha untuk menahannya, supaya ia terpisah dari seluruh anak buahnya. Dengan demikian, maka Pandanwangi itu akan segera dapat ditangkapnya. Karena itu, justru Pedasura mengharap agar orang-orang menoreh yang masih ada di sekitarnya segera meninggalkan arena. Sebenarnya lah keadaan Pandanwangi semakin lama menjadi semakin sulit. Semakin lancar usaha pasukan menoreh mengundurkan diri, maka keadaannya pun menjadi semakin berbahaya. Ia sadar sepenuhnya apa yang akan terjadi atas dirinya apabila ia tertangkap hidup-hidup. Ia sadar bahwa mati akan lebih baik baginya daripada ia dapat ditangkap oleh Ki Pedasura. Perang berubuh itu pun semakin lama semakin jauh bergeser. Tetapi Pedasura tetap berusaha menahan Pandanwangi. Gadis ini akan kelelahan, desis Pedasura di dalam hati. Dan usaha itu agaknya tidak sia-sia. Semakin lama tenaga Pandanwangi yang belum menemukan saluran sewajarnya itu menjadi kian surut. Perlawanannya pun menjadi semakin lemah. Tetapi ia sudah bertekad untuk mengakhiri perkelahian itu dengan melepaskan nyawanya. Sejenak kemudian terdengar Pedasura tertawa. Suaranya meringkik seperti suara hantu di pekuburan. Mengerikan sekali. Namun tiba-tiba suara tertawanya itu terputus. Sesaat udara malam digetarkan oleh suara seruling yang melengking. Pendek. Namun pengaruhnya terlampau dalam menggores di dinding hati Pandanwangi. Ia tidak tahu kenapa di luar sadarnya tumbuhlah suatu pengharapan. Pengharapan yang tidak dapat dimengertinya. Sekilas angan-angannya segera hinggap pada seorang gembala yang selalu bermain-main dengan serulingnya. Tetapi sesaat kemudian dadanya yang berdebar-debar menjadi semakin berdebar-debar. Diingatnya kembali apa yang baru saja dilakukan oleh gembala itu. Sebelum terjadi peperangan ini, maka gembala itu telah berkeliaran di daerah-daerah terlarang. Sehingga tidak mustahil bahwa gembala itu adalah salah seorang petugas sandi dari orang-orang liar yang tidak dikenal ini. Sikapnya sama sekali berbeda dengan orang-orang ini, ia mencoba membedakan sifat-sifat pada gembala itu. Namun kemudian dijawabnya sendiri. Seorang petugas sandi harus mampu berbuat apa saja. Mencela putra, mencela putri. Dengan demikian, maka Pandanwangi yakin bahwa gembala itu datang untuk membantu Pedasura menangkapnya. Aku akan mati di peperangan ini, berkata Pandanwangi di dalam hatinya. Itu akan jauh lebih baik daripada tertangkap hidup-hidup. Tetapi ia heran melihat sikap Pedasura. Ternyata orang itu pun menjadi heran mendengar suara seruling yang melengking pendek,
Sehingga karena itu, maka pertempuran itu pun terhenti karenanya. Sejenak kemudian, di bawah cahaya bulan bulat di langit, seseorang meloncat dari balik pematang langsung berlari-lari kecil menuju ke arena pertempuran antara Pandanwangi dan Pedasura. Di tangan kirinya ia menjinjing sebatang seruling kecil, seruling yang hampir tidak pernah terpisah daripadanya. Perkelahian yang dahsyat, desisnya ketika orang itu sudah berada beberapa langkah saja dari Pedasura dan Pandanwangi. Kemudian ia pun berhenti dan berdiri tegak seperti patung. "Siapakah kau?" terdengar Pedasura menggeram. Pandanwangi yang hampir saja bertanya tentang gembala yang menggenggam seruling itu telah mengurungkan niatnya. Semula ia ingin langsung menuduhnya sebagai petugas Sandi Sidanti. Tetapi menilik pertanyaan Pedasura, maka ada kemungkinan lain yang tidak dimengertinya. Karena itu, maka ia pun berdiam diri sambil menunggu jawaban orang berseruling itu. Karena orang itu tidak segera menjawab, maka Pedasura mengulanginya. "Siapa kau, hei?" "Gupita, seorang penggembala," jawab orang itu. "Apa maksudmu datang kemari dan menghentikan perkelahian ini?" "Aku ingin memberitahukan kepada Pandanwangi, agar ia segera meninggalkan arena ini. Lihat, sebentar lagi pasukannya akan segera hilang di dalam padukuhan itu. Kalau ia masih saja bertempur, maka sebentar lagi ia akan terjebak. Orang-orangmu pasti tidak akan terus-menerus mengejar orang-orang menoreh. Pada suatu ketika mereka akan kembali kemari dan bersamamu beramai-ramai menangkap Pandanwangi. Bukankah begitu?" "Persetan!" Ki Pedasura menggeram. "Apa pedulimu? Tidak sepantasnya Pandanwangi jatuh ke tangan orang-orang gila semacam kau, Ki Pedasura. Lalu, apa maumu?" "Aku ingin menasehatkan, agar Pandanwangi meninggalkan arena ini." Dada Ki Pedasura bergetar mendengar jawaban itu, sehingga dengan serta-merta ia berkata, "Begitu mudahnya? Apakah kesulitannya?" Pandanwangi dapat menelusur pematang ini, dan di ujung parit yang menyilang jalan, ia berbelok lewat jalan sempit di pinggir parit di seberang jalan. Nah, bukankah ia akan sampai di sisi padukuhan kecil itu dan dengan loncatan-loncatan kecil ia dapat masuk ke dalam padukuhan, kemudian bergabung dengan pasukannya yang sedang mundur. "Apa kau kira aku akan tertidur di sini dan membiarkannya lari?" Gupita tertawa. Jawabnya, "Kau akan bermain-main dengan kami berdua. Kalau kami tidak dapat mengalahkanmu, maka Pandanwangi akan lari, sedang kau tinggal di sini bersamaku. Tetapi kalau kami mampu, maka kau akan menyesal bahwa kau telah terpisah dari anak buahmu." Jawaban itu benar-benar telah membuat telinga Ki Pedasura menjadi merah. Terdengar giginya gemeretak dan senjatanya terayun-ayun di tangannya. "Hei Gupita, apakah kau sudah menjadi gila?" Suaranya berat dalam nada yang datar. "Apakah kau belum pernah mendengar nama Ki Pedasura?" "Sudah. Aku sudah pernah mendengar. Tetapi ternyata namamu jauh lebih besar dari kemampuanmu. Aku memang tidak akan dapat melawanmu. Tetapi selama aku melihat kau bertempur melawan Pandanwangi, maka kelebihan yang kau miliki ternyata tidak seberapa. Dengan demikian, maka tenagaku yang lemah akan segera merubah keseimbangan. Kau akan mengalami kesulitan dan mungkin kau harus mengalami nasib yang menyedihkan." Sekali lagi Pedasura menggeram. Matanya yang buas menjadi semakin buas. Sementara itu Pandanwangi berdiri termangu-mangu. Kata-kata gembala yang menamakan dirinya Gupita itu, seakan-akan meluncur begitu saja seperti air terjun. Seolah-olah ia menganggap persoalan yang sedang dihadapi itu sebagai persoalan yang dapat diselesaikan sambil tertawa dan bergurau saja. Sedang yang berdiri di hadapannya itu adalah seorang iblis yang bernama Ki Pedasura. Dalam kebimbangan itu, Pandanwangi mendengar Gupita berkata kepadanya, "Marilah, kita selesaikan saja persoalan ini sampai di sini. Kami harus menyadari keadaanmu. Kau harus segera meninggalkan tempat ini." Tiba-tiba terdengar jawaban Pandanwangi gemetar. "Aku bukan pengecut." "Memang bukan," sahut Gupta. "Tetapi kau harus mempunyai penilaian yang tepat atas keadaan yang kau hadapi. Kau tidak perlu mengorbankan dirimu. Pasukanmu sudah menemukan jalan yang lapang untuk membebaskan dirinya kali ini. Itu pun bukan suatu sifat pengecut. Tetapi kau harus mempunyai perhitungan jangka jauh untuk memenangkan pertempuran ini. Kalah atau menang dalam suatu peperangan tidak ditentukan oleh medan-medan kecil serupa ini. Tetapi bagaimana akhir dari semuanya?" Pandanwangi menjadi ragu-ragu.
Ia tidak tahu siapakah sebenarnya gembala yang menyebut dirinya bernama Gupita itu. Tetapi tiba-tiba saja telah tumbuh kepercayaan kepada gembala itu di dalam hatinya. Sehingga karena itu, maka semua kata-katanya itu dipertimbangkannya. Sementara itu, hati di dada Ki Pedasura rasa-rasanya telah terbakar. Ia sudah tidak mampu lagi untuk menahan geram yang mencengkam jantungnya. Gembala itu terlampau meremehkannya. Karena itu, maka ia tidak mau membiarkan keadaan menjadi berlarut-larut. Sebelum Pandan Wangi sempat menjawab, maka tiba-tiba Pedasura sudah meloncat menyerang. Kali ini sasarannya adalah gembala yang menyebut dirinya bernama Gupita itu. Sebenarnya Gupita terkejut juga melihat serangan yang tiba-tiba dan datang terlampau cepat. Untunglah bahwa ia sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi serangan yang demikian. Karena itu, maka segera ia meloncat menghindar sambil berkata, "Pandan Wangi, permainan ini sudah dimulai. Cepat, hindarkan dirimu sebelum orang-orang yang liar dan buas itu datang, setelah mereka berhasil mendesak pasukanmu. Kau harus tetap selamat. Kau tahu, bahaya yang paling parah dapat kau alami apabila kau tertangkap." Dada Pandan Wangi menjadi berdebar-debar. Di tangannya masih tergenggam sepasang senjatanya. Dengan penuh kebimbangan, ia melihat pertempuran yang segera terjadi antara Ki Pedasura melawan Gupita. Tiba-tiba tanpa sesadarnya, Pandan Wangi bertanya, "Apakah kau tidak bersenjata? Marilah, pakailah satu pedangku." "Terima kasih," sahut Gupita. "Aku sudah membawa senjata. Aku baru saja menyimpan kambing-kambingku di kandang. Cambukku masih aku bawa sampai saat ini. Kalau perlu aku dapat mempergunakannya untuk melawan senjata Ki Pedasura yang mengerikan ini." Telinga Pedasura serasa terbakar mendengar jawaban Gupita itu. Anak itu benar-benar menghinanya, sehingga dengan demikian, maka serangannya menjadi semakin garang. Namun Gupita memang mengharap Ki Pedasura menjadi marah kepadanya. Dengan demikian, maka perhatiannya terhadap Pandan Wangi akan berkurang. Kecuali itu, kalau ia berhasil membakar hatinya, maka Ki Pedasura akan dikuasai oleh kemarahannya, sehingga akalnya menjadi tersaput oleh perasaannya. Dengan demikian ia mengharap, bahwa di dalam olah senjata pun Pedasura akan menjadi terlampau terburu oleh nafsunya. Tetapi ternyata Pedasura tidak berbuat demikian. Meskipun ia dibakar oleh kemarahan yang hampir tidak tertahankan, namun ia tidak mau kehilangan akal. Ia masih tetap dalam keadaannya. Senjatanya masih tetap berbahaya. Menyambar-nyambar seperti sepasang burung elang di udara. "Pergilah," desis Gupita. "Cepat. Sebentar lagi pasukan Sidanti juga akan datang." Tetapi Pandan Wangi masih berdiri di tempatnya. Ia tidak sampai hati untuk meninggalkan Gupita bertempur seorang diri. Apalagi gembala itu masih belum mempergunakan senjata apapun. Ia masih saja berloncat-loncatan menghindari serangan Pedasura yang semakin lama menjadi semakin dahsyat. Akhirnya Gupita pun harus mengakui bahwa Ki Pedasura adalah salah seorang yang tidak dapat diremehkan. Ilmunya cukup tinggi, ditambah dengan pengalamannya yang cukup tersimpan di perbendaharaan hatinya. Dengan tajamnya ia mengamati kelemahan-kelemahan Gupita yang masih saja mencoba menghindari serangan-serangan yang semakin lama menjadi sedahsyat badai mangsa kesanga. Namun tiba-tiba Gupita mengambil sesuatu dari bawah bajunya. Seolah-olah ia sedang mengurai ikat pinggangnya. Tetapi kemudian ternyata bahwa ia sedang mengurai senjatanya. Sebuah cambuk yang berjuntai panjang dan bertangkai pendek. Pedasura menggeram. "Itukah senjatamu?" "Ya. Sudah aku katakan. Aku baru saja menggembalakan kambingku." Serangan Pedasura semakin lama menjadi semakin dahsyat, namun kini di antara suara teriakannya yang melengking-lengking, terdengar ledakan cambuk Gupita. Ternyata bahwa cambuk itu mampu melawannya dengan dahsyatnya pula, sedahsyat senjatanya yang mengerikan. "Setan!" Pedasura mengumpat. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa di medan pertempuran ini akan muncul seorang gembala yang memiliki kemampuan sedemikian tingginya. Meskipun Pedasura masih mempercayai dirinya sendiri bahwa Gupita tidak akan dapat mengalahkannya, namun untuk memenangkannya pun bukan suatu pekerjaan yang dapat segera diselesaikan. Bahkan dengan ragu-ragu ia bertanya kepada diri sendiri. "Setan manakah yang dengan tiba-tiba saja mengganggu rencanaku ini? Dan apakah aku akan dapat menguasainya dalam waktu yang singkat?" Yang terjadi kemudian memang membuat Ki Pedasura semakin cemas.
Ternyata bahwa gembala itu semakin lama menjadi semakin tangkas. Cambuknya meledak-ledak memekakkan telinga, dan bahkan ujungnya sekali-sekali telah menyentuh pakaiannya. Tanpa disengaja, Pedasura mencoba memandangi orang-orang yang sedang bertempur di kejauhan. Semakin lama semakin kabur. Bahkan sebagian dari mereka telah menghilang masuk ke dalam padukuhan kecil yang kehitam-hitaman. Serangan Gupita semakin lama menjadi semakin sengit. Tenaganya yang masih segar telah membantunya. Ki Pedasura yang baru saja bertempur di dalam perang berubuh, kemudian berkelahi seorang lawan seorang dengan Pandan Wangi, telah memeras sebagian dari tenaganya. Ia merasa terlampau tegang, karena ia ingin mengalahkan Pandan Wangi tanpa melukainya. Dan kini ketegangan itu memuncak, karena tiba-tiba ia telah dihadapkan kepada seorang lawan yang tidak disangka-sangka. Tetapi pengalamannya segera menempatkannya ke dalam keadaan yang semakin baik. Lambat laun ia dapat melihat cara lawannya bertempur. Lambat laun ia berhasil mengerti, di manakah kelemahan-kelemahan Gupita yang garang itu, sehingga dengan demikian, maka ia masih tetap mampu menguasai keseimbangan. Gupita pun akhirnya menyadari bahwa ia tidak akan dapat menguasai lawannya betapapun ia berusaha. Yang dapat dilakukan adalah mempergunakan kesegarannya untuk memeras tenaga orang tua itu. Tetapi sementara itu, Pandan Wangi harus diselamatkan. Maka sekali lagi berteriak. Pandan Wangi, kenapa kau berdiri saja mematung? Kau harus segera meninggalkan tempat ini. Lihat, kedua pasukan itu telah menghilang di balik dedaunan di padesan sebelah. Sebentar lagi pasukan menoreh akan lolos, dan orang-orang yang liar itu akan kembali kemari. Kau akan kehilangan kesempatan lagi untuk kedua kalinya. Pandan Wangi seolah-olah tersadar dari sebuah mimpi yang buruk. Tanpa sengaja ia berpaling memandang ke arah pasukan menoreh yang menyelinap ke dalam padesan. Dan sebenarnya lah, bahwa mereka sudah tidak tampak lagi. Dalam keremangan cahaya bulan bulat di langit, Pandan Wangi masih sempat melihat beberapa buah bayangan yang lamat-lamat menghilang ke dalam hijaunya dedaunan padesan, yang di malam hari tampak menjadi kehitam-hitaman. Nah, cepat. Lakukanlah, teriak Gupita. Pandan Wangi masih tetap ragu-ragu. Tetapi ia menyadari kini, betapa bahaya akan mengancamnya lagi, apabila orang-orang itu nanti kembali. Namun apakah ia akan meninggalkan Gupita itu bertempur seorang diri? Padahal Pandan Wangi yang sudah memiliki ketajaman penglihatan untuk menilai perkelahian itu, menganggap bahwa Gupita tidak berada di atas kemampuan Ki Pedasura. Dengan demikian Pandan Wangi masih juga ragu-ragu. Dan ia mendengar suara Gupita. Cepat Pandan Wangi. Cepatlah sedikit. Yang terdengar adalah geram dan gemeretak gigi Pedasura, ia tidak dapat menganggap lawannya kali ini sebagai kawan berkejar-kejaran. Serangan cambuk Gupita ternyata terlampau berbahaya, meskipun tidak berhasil menguasainya. Pandan Wangi masih juga ragu-ragu. Ia sadar bahwa ia harus pergi. Tetapi ia mengetahui bahwa Gupita tidak akan dapat memenangkan perkelahian itu. Karena itu, maka ia tidak segera dapat mengambil keputusan. Dalam pada itu Ki Pedasura yang sedang dibakar oleh kemarahan yang semakin memuncak, segera mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Ia tidak ragu-ragu seperti pada saat ia bertempur melawan Pandan Wangi. Kali ini ia tidak sayang sama sekali, apabila kulit Gupita tersentuh senjata dan tulang-tulangnya dipecahkannya. Dengan demikian maka serangan-serangannya pun semakin lama menjadi semakin garang. Untunglah, bahwa Gupita masih cukup segar untuk melayaninya. Tenaganya masih utuh, sehingga kelincahannya masih mampu mengimbangi serangan-serangan lawannya yang dahsyat, sedahsyat banjir bandang. Namun dalam pada itu, semakin nyata bagi Pandan Wangi, bahwa Gupita pun tidak akan mampu mengalahkan orang tua itu. Dengan demikian tiba-tiba Pandan Wangi mengambil suatu keputusan lain. Tiba-tiba ia melangkah kembali mendekati lingkaran pertempuran. Pedangnya kemudian disilangkannya di dadanya. Sambil melangkah semakin dekat ia berkata, "Aku berkelahi di pihakmu Gupita." "Jangan," sahut Gupita. "Tinggalkan saja tempat ini. Kau dalam kesulitan. Aku tahu, dan kau jangan mengorbankan dirimu." "Persetan," yang terdengar adalah suara Ki Pedasura. "Kalian adalah anak-anak yang paling bodoh." Pandan Wangi tidak menyahut. Tiba-tiba pedangnya bergetar. Kedua ujungnya kini telah merunduk setinggi dada, meskipun masih tetap bersilang. Ki Pedasura melihat sikap itu dengan hati yang berdebar-debar.
Ia tahu benar bahwa seorang-seorang anak-anak itu tidak akan dapat mengalahkannya. Tetapi kalau mereka berkelahi bersama-sama, maka akibatnya akan berbeda. Gupita yang melihat sikap itu pun menjadi cemas. Terbata-bata ia bertanya, "Pandanwangi, apa yang akan kau kerjakan?" Pandanwangi tidak menjawab. Tetapi ia menarik sebelah kakinya sambil merendahkan lututnya. Kini satu tangannya terentang dan yang lain bersilang di dadanya, menggenggam pedangnya tegak lurus di muka wajahnya. Dada Gupita menjadi berdebar-debar. Sikap itu benar-benar meyakinkan, dan dengan demikian maka Gupita pun menjadi semakin mengaguminya. Gadis ini memang luar biasa. Kalau kelak ia menemukan kematangan bagi ilmunya itu, maka ia akan menjadi seorang gadis yang pilih tanding. Seorang gadis yang tidak memerlukannya lagi untuk membantu melawan Ki Pedasura. Pedasura yang melihat sikap itu pun menjadi semakin berdebar-debar. Namun dengan demikian, kemarahannya menjadi semakin mencengkam kepalanya. Serangan-serangannya menjadi semakin dahsyat dan buas. Sebuah harimau kelaparan melihat mangsanya. Sejenak kemudian terdengar desis tajam. Bersamaan dengan itu, pedang Pandanwangi pun bergetar. Dengan lincahnya ia meloncat semakin dekat, dan langsung menyerang Ki Pedasura dengan sepasang pedangnya. Segera Ki Pedasura merasakan kesulitan untuk melawan keduanya. Karena Pandanwangi benar-benar tidak bersedia meninggalkan perkelahian itu, dan bahkan sudah memulainya, maka Gupita harus segera menyesuaikan diri. Perkelahian itu harus segera selesai, supaya Pandanwangi mendapat kesempatan untuk menyingkir. Agaknya Pandanwangi pun mempunyai perhitungan yang serupa. Karena itulah, maka serangan kedua anak-anak muda itu segera membadai. Sepasang pedang Pandanwangi menari-nari mengitari tubuh Ki Pedasura dari segala arah, mematuk-matuk seperti sepasang paruh Garuda. Sedang cambuk Gupita menyambar-nyambar seperti petir di langit. Meledak-ledak memekakkan telinga. Ki Pedasura segera merasakan bahwa tenaganya yang telah mulai lelah itu tidak akan mampu melawan keduanya dalam gabungan kekuatan. Gupita sendiri pun tidak segera dapat dikalahkan, sedang Pandanwangi seorang diri cukup berbahaya baginya. Apalagi kini mereka bergabung menjadi suatu kekuatan yang melandanya seperti ombak di lautan didorong badai yang dahsyat. Segera Ki Pedasura terdesak mundur. Beberapa kali ia terpaksa meloncat menjauh. Namun setiap kali kedua anak-anak muda itu memburunya tanpa memberinya kesempatan. Dalam keadaan yang demikian, maka Ki Pedasura merasa perlu untuk membuat keseimbangan. Tidak terlampau jauh dari arena itu, orang-orangnya sedang mengejar orang-orang menoreh, sehingga satu dua orang di antara mereka pasti akan segera dapat ditarik untuk membantunya menghadapi kedua anak-anak muda yang mengagumkan ini. Sejenak kemudian, maka Ki Pedasura tidak merasa segan lagi untuk berbuat demikian. Segera terdengarlah suitan nyaring yang keras sekali memanjang membelah sepinya malam. Itu adalah pertanda bahwa Ki Pedasura yang tua dan garang itu memerlukan bantuan untuk keselamatannya. Ternyata suitan itu telah menggetarkan dada Gupita dan Pandanwangi. Mereka segera menyadari arti dari panggilan itu bagi diri mereka. Tetapi mereka tidak lagi dapat surut. Perkelahian itu sudah berlangsung dengan sengitnya. Baik Pandanwangi maupun Gupita telah bertekad untuk menyelesaikan pertempuran itu. Namun bagaimanakah nasib mereka, apabila orang-orang Ki Pedasura itu kemudian berlari-larian datang membantunya? Yang terpikir oleh Gupita kemudian adalah menyelesaikan pertempuran itu secepat-cepatnya, lalu secepat-cepatnya pula menyingkir. Karena itu, maka begitu suitan Pedasura lenyap dari udara, serangannya pun kian menggila. Cambuknya meledak tidak putus-putusnya. Diperasnya segenap kemampuan yang ada padanya. Kelincahan, ketangkasan dan terutama kesegaran tenaganya. Ia ingin berkelahi untuk waktu yang singkat sehingga ia tidak perlu lagi menghemat tenaganya. Agaknya Pandanwangi pun memaklumi sikap itu. Maka dilimpahkannya semua sisa tenaganya dengan mempercepat setiap gerakan. Kedua ujung pedangnya menjadi semakin cepat meluncur mematuk dari segala arah. Serangan-serangan yang demikian agaknya kurang diperhitungkan oleh Ki Pedasura. Ia tidak bersiap untuk menerima pengerahan segenap kemampuan kedua anak-anak muda itu bersama-sama. Ledakan-ledakan cambuk yang menjadi semakin dahsyat dan gerakan kedua ujung pedang itu membuatnya agak gugup. Kesempatan itulah yang ditunggu-tunggu oleh Gupita. Sebelum Ki Pedasura yang menyimpan berbagai pengalaman di dalam dirinya itu menyadari keadaannya dan mencoba memperbaiki kedudukannya, maka Gupita telah memperketat serangannya dengan memeras kemungkinan yang ada padanya.
Ujung cambuknya tiba-tiba berhasil menyambar pundak orang tua itu, sehingga terdengar sebuah keluhan tertahan. Ternyata ujung cambuk itu bukan sekedar ujung dari janget rangkap 3 berganda. Tetapi ujung cambuk itu ternyata dilingkar oleh kepingan-kepingan baja yang tipis, sehingga sentuhan itu benar-benar telah mengelupas kulit Ki Pedasura. Anak setan, ia mengumpat. Kalau sentuhan-sentuhan yang terdahulu hanya menyentuh pakaiannya dan tidak menumbuhkan persoalan apapun, maka kini terasa pundaknya sangat pedih. Dengan demikian, maka kemarahan Ki Pedasura menjadi semakin menyala di dalam dadanya. Tetapi ternyata ia tidak kehilangan akal. Ia masih tetap berkelahi dengan hati-hati. Dan ia masih tetap sadar bahwa ia berada dalam bahaya. Dengan demikian, maka sekali lagi terdengar mulutnya bersuit keras sekali memanjang, menyelusur dinginnya malam yang terasa bagi mereka terlampau panas. Gupita menggeretakkan giginya. Ia pun menyadari keadaannya dan keadaan Pandanwangi. Arti suitan itu bagi mereka adalah serupa dengan tanda bahaya yang untuk kedua kalinya memberi peringatan kepada mereka. Dengan demikian, Gupita menjadi semakin cepat bergerak. Ia mencoba mengisi kekosongan pada setiap serangan Pandanwangi. Ketika Pedasura sedang menghindari ujung pedang yang menyentuh lengannya, maka sekali lagi ia terpekik. Kali ini lebih keras. Ternyata ujung cambuk Gupita sekali lagi mengenainya. Justru kali ini menyentuh keningnya. Sebuah goresan yang merah telah menyobek kulit di kening orang itu. Darah yang merah segera meleleh di pipinya, yang telah basah oleh keringat. Sekali lagi orang itu mengumpat lebih kasar lagi. Dengan tergesa-gesa ia meloncat jauh-jauh surut. Dengan lengan bajunya ia mengusap darah yang menitik di wajahnya itu sambil sekali lagi bersuit nyaring. Namun kali ini kecepatan bergerak Pandanwangi tidak mampu lagi dihindarinya. Dalam keadaan yang sulit itu, terasa sesuatu menyengat lengannya. Ketika sekali lagi ia meloncat jauh-jauh, maka dari lengannya itu pun mengalir darah. Agaknya Pandanwangi telah berhasil menyobek kulitnya dengan ujung pedangnya. Ki Pedasura menjadi kian sulit karenanya. Gerakan kedua lawannya yang masih muda-muda itu ternyata terlampau berat untuk diimbangi. Namun sampai begitu jauh, ia masih tidak kehilangan akal. Ia masih dapat membuat pertimbangan-pertimbangan yang mampu menyelamatkannya. Ternyata Ki Pedasura kemudian tidak berusaha untuk melawan kedua anak muda itu lagi. Tetapi segera ia meloncat meninggalkan mereka dan berusaha bergeser ke arah orang-orangnya yang sedang mengejar pasukan menoreh. Semula Pandanwangi dan Gupita masih ingin mengejarnya. Tetapi tiba-tiba mata Gupita yang tajam melihat di dalam cerahnya cahaya bulan, beberapa buah bayangan bergerak-gerak dari padesan di hadapan mereka. Segera ia menyadari keadaan yang menjadi semakin gawat. Yang datang itu pastilah orang-orang Ki Pedasura yang mendengar suitan sampai merambah 3 kali. Berhentilah Pandanwangi, desis Gupita kemudian. Lihat, beberapa orang mendatangi. Kita harus segera pergi. Pandanwangi pun akhirnya melihat mereka pula. Karena itu, maka dadanya menjadi berdebar-debar. Tanpa sesadarnya ia bertanya. Lalu apakah yang harus kita kerjakan? Lari, jawab Gupita. Jawaban itu terdengar aneh di telinga Pandanwangi. Lalu apakah ia harus lari dari arena? Namun yang diucapkannya adalah suatu pertanyaan. Apakah kita biarkan Pedasura menyelamatkan dirinya? Kita tidak perlu membunuh. Kalau kita dicengkam oleh nafsu membunuh, maka kita akan kehilangan perhitungan. Kita sudah melumpuhkannya. Itulah yang penting. Bukan membunuh. Sekarang kita harus lari, kalau kau tidak mau mempergunakan istilah itu, kita harus menyingkir. Cepat. Karena Pandanwangi masih ragu-ragu, tiba-tiba tangan Gupita menyambar pergelangan tangannya yang masih menggenggam pedang dan menariknya berlari meninggalkan arena itu. Cepat, mereka telah melihat kita. Pandanwangi tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian berlari kencang-kencang sedapat dilakukan, ditarik oleh Gupita sambil berkata. Kita harus menghindar. Ya, jawab Pandanwangi tanpa sesadarnya. Tetapi ia masih berusaha berpaling melihat apa yang terjadi kemudian dengan Ki Pedasura. Dan apa yang dilihatnya benar telah mendebarkan jantungnya sehingga langkahnya pun menjadi agak tertahan. Bahkan tanpa sesadarnya ia menarik tangannya sambil berkata. Lihat. Gupita kemudian berpaling. Tetapi tangan Pandanwangi tidak dilepaskannya.
Seperti pandan wangi, jantungnya pun berdebar-debar pula ketika ia melihat Ki Pedasura terhuyung-huyung. Kemudian orang tua itu terjatuh di tanah. Orang-orang yang berlari-larian dari padesan di sebelah, segera mengerumuninya. Beberapa orang di antara mereka akan berusaha untuk berlari terus mengejar Gupita dan Pandan Wangi. Namun dengan keheran-heranan Pandan Wangi dan Gupita melihat mereka terhenti dan kembali mengitari Ki Pedasura yang terbaring. Pandan Wangi dan Gupita tidak mendengar apa yang mereka percakapkan, sehingga karena itu, maka sejenak kemudian mereka pun dengan tergesa-gesa meneruskan langkah mereka. Marilah, sebelum terlambat, ajak Gupita sambil menarik tangan Pandan Wangi. Pandan Wangi tidak menolak. Tertatih-tatih ia berlari di atas sawah yang becek. Berkali-kali mereka meloncati pematang dan parit yang mengalirkan air yang jernih bening. Mereka tidak mengejar kita lagi, desis Pandan Wangi. Belum tentu. Mungkin mereka sedang menerima pesan-pesan dari Ki Pedasura. Kita harus menjauh sejauh-jauhnya. Kau harus segera sampai kepada pasukanmu, supaya kau dapat berlindung kepada mereka. Akulah yang harus melindungi mereka, jawab Pandan Wangi sambil terengah-engah. Timbal balik. Jangan kau ulangi sikapmu yang berbahaya. Kau tidak perlu berbuat demikian. Kau dapat mundur bersama-sama dengan pasukanmu tanpa mengorbankan dirimu. Tidak mungkin. Kau tidak melihat medan waktu itu, sehingga kau dapat berkata begitu. Gupita tidak menjawab, tetapi ia masih saja menarik tangan Pandan Wangi. Cepatlah sedikit. Pandan Wangi berusaha untuk mempercepat langkahnya. Ketika ia berpaling, maka bayangan orang-orang yang mengerumuni Ki Pedasura sudah tidak begitu jelas lagi. Kita sudah jauh, berkata Pandan Wangi. Kita masih berada di daerah berbahaya. Kita harus menyelusur parit di depan kita, kemudian menyilang jalan. Kita masih harus melintasi bulak kecil itu lagi untuk mencapai padesan. Kita justru menjauhi padesan itu, sahut Pandan Wangi. Kita berjalan melingkar, supaya arah kita tidak segera terpotong. Orang-orang itu mungkin akan memotong arah kita. Karena itu kita harus cepat. Mereka mencoba mempercepat langkah mereka. Tetapi Pandan Wangi agaknya sudah mulai lelah setelah ia bertempur memeras tenaganya melawan Ki Pedasura. Karena itu, maka langkahnya pun menjadi semakin lambat. Aku lelah sekali, desisnya. Jangan, sahut Gupita. Kau bagi tanah perdikan menoreh adalah seorang prajurit. Kini kau berada di medan kewajibanmu. Atasilah perasaan lelahmu. Kau harus melatih mengatur pernafasan dan melepaskan tenagamu sesuai dengan kebutuhan. Aku tahu. Tetapi tenagaku terbatas. Suatu saat kita akan sampai ke puncak kemampuan. Dan aku sudah lelah. Gupita tidak dapat memaksa Pandan Wangi berlari terus. Kini mereka memperlambat langkah mereka. Meskipun demikian, mereka masih juga berloncat-loncatan di atas pematang. Namun hati mereka menjadi agak tenang, ketika sekali lagi mereka berpaling dan tidak seorang pun yang mengejar. Sebenarnya, bahwa orang-orang yang akan mencoba mengejar kedua anak-anak muda itu telah ditahan oleh Ki Pedasura yang terbaring di tanah karena luka-lukanya yang ternyata cukup parah. Perlawanan yang demikian sama sekali tidak disangka-sangkanya. Kedua anak-anak muda itu ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Kalau mereka kelak berhasil menguasai ilmu mereka dengan baik, maka mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka akan mampu menyamai Ki Argapati dan Ki Tambakwedi, berkata Ki Pedasura kepada orang-orangnya. Karena itu, jangan kau kejar mereka, kalau jumlah kalian tidak mencapai 10 orang. Kami tidak tahu kalau kami harus berhadapan dengan orang-orang semacam mereka. Sebaiknya kita panggil beberapa kawan lagi. Pertempuran di padesan itu sudah hampir selesai. Orang-orang menoreh terus-menerus menarik dirinya, dan mungkin mereka akan melarikan diri keluar padesan itu bergabung dengan kawan-kawan mereka yang lain. Jangan dikejar juga mereka. Kalian akan terjebak. Ya. Kami sudah menyadari. Kami tidak akan mengejar mereka keluar padukuhan kecil itu. Kita selesai sampai di sini. Lalu, bagaimana dengan Kiai? Bertanya salah seorang anak buahnya. Anak-anak setan itu berhasil melukaiku. Aku terlampau letih oleh darah yang keluar dari tubuhku. Bawalah aku menyingkir. Di kantong ikat pinggangku ada semacam obat yang dapat menahan arus darah. Taburkan itu di lukaku. Mudah-mudahan dapat mengurangi parahnya luka itu.
Beberapa orang berusaha untuk menolong Ki Pedasura. Yang lain mengambil obat di kantong ikat pinggangnya dan menaburkan di atas luka yang masih mengalirkan darah. Namun agaknya obat itu pun bermanfaat pula. Arus darah dari luka itu pun berangsur berkurang. Kalau si Danti sudah selesai, ia pasti akan mengirimkan beberapa orang kemari. Tetapi di sini pun kita sudah selesai, gumam Pedasura kemudian. Bagaimana dengan kedua orang yang melarikan diri itu? Mereka kita lepaskan kali ini. Kini mereka pasti sudah terlampau jauh. Saat itu, Pandanwangi dan Gupita memang sudah agak jauh dari mereka. Tetapi keduanya masih belum bergabung dengan pasukan menoreh yang sedang menarik diri. Pandanwangi yang kelelahan, agaknya benar-benar sudah segan untuk berlari. Satu-satu ia melangkah dengan nafas terengah-engah. Apalagi ketika ia menyadari bahwa tidak seorang pun lagi yang mengejarnya. Bahkan Ki Pedasura agaknya sudah tidak berdaya lagi. Aku tidak dapat berlari lagi, desisnya. Tetapi kau belum berada di tengah-tengah pasukanmu, sahut Gupita. Bahaya sudah tidak terlampau besar lagi kini. Memang bagi kita. Tetapi bagaimana dengan pasukanmu? Pertanyaan itu menyentuh dada Pandanwangi. Pasukan menoreh itu berada di bawah tanggung jawabnya. Karena itu, maka tiba-tiba ia menggeram. Ya, aku harus segera berada di antara mereka. Bukan untuk berlindung, tetapi aku harus bertanggung jawab atas semua persoalan yang terjadi. Gupita tidak menjawab. Tetapi ia melihat nafas Pandanwangi seakan-akan hampir putus di kerongkongannya. Maka tanpa sesadarnya ia berkata, "Tetapi kalau kau memang terlampau lelah, beristirahatlah sejenak." Pandanwangi mengangguk. Pasukanmu pasti dapat menyelamatkan diri. Orang-orang Pedasura sudah tidak bernafsu lagi untuk mengejar, sebab mereka pun pasti akan ragu-ragu bahwa suatu ketika mereka akan terjebak ke dalam perangkap yang dapat menghancurkan mereka. Pandanwangi mengangguk. Nah, duduklah. Dan sarungkan pedangmu. Seperti digerakkan oleh tenaga yang ajaib, Pandanwangi menyarungkan sepasang pedangnya. Kemudian duduk beristirahat di atas pematang yang ditumbuhi rumput liar. Kau dapat sekedar melepaskan lelahmu. Kita memang sudah terlepas dari bahaya yang mengerikan. Tetapi belum berarti bahwa kita boleh berlengah-lengah di sini. Aku menyadari, jawab Pandanwangi. Aku hanya akan sekedar menenangkan diri supaya nafasku tidak terputus di tengah jalan. Gupita mengangguk-anggukan kepalanya. Tanpa dikehendakinya sendiri ia duduk di samping Pandanwangi, bersandar pada sepasang tangannya. Serulingnya terselip pada ikat pinggangnya dan cambuknya melingkar di lehernya. Angin malam yang segar telah berhembus mengusap tubuh mereka. Terasa seolah-olah nafas mereka dijalari oleh getaran-getaran yang sejuk. Perlahan-lahan dada mereka menjadi tenang, dan nafas mereka tidak lagi berkejaran lewat lubang hidung mereka. Terutama Pandanwangi yang kelelahan itu. Kedua anak muda itu sejenak saling berdiam diri. Mereka masing-masing terbenam di dalam angan-angan sendiri. Bayangan yang bermacam-macam bentuk dan corak telah hilir mudik di rongga mata mereka. Pertempuran yang baru saja terjadi dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyeret mereka ke dalam keadaan yang tidak terduga-duga. Terasa bulu-bulu tengkuk Pandanwangi meremang, jika dibayangkannya apa yang dapat terjadi atas dirinya, apabila ia tertangkap oleh Ki Pedasura dan orang-orangnya yang buas dan liar itu. Ketika perasaan lelahnya sudah berkurang, tiba-tiba Pandanwangi menyadari bahwa sebenarnya anak muda yang duduk di sampingnya itu masih terlampau asing baginya, sehingga tiba-tiba saja ia bertanya. Siapakah sebenarnya kau? Gupita terkejut mendengar pertanyaan itu. Kini ia duduk tegak sambil memandangi Pandanwangi dengan sorot mata yang keheran-heranan. Kenapa kau bertanya demikian? Bukankah kau sudah mengenal aku, bahwa aku adalah seorang gembala yang bernama Gupita? Pandanwangi mengerutkan keningnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia menyahut. Aku merasa aneh, bahwa di Menoreh ada seorang gembala yang bernama Gupita, dan mampu mengimbangi seorang yang bernama Ki Pedasura. Apa salahnya? Bukankah lebih aneh lagi, bahwa ada seorang gadis yang membawa pedang rangkap di lambungnya? Tetapi aku tidak menyembunyikan diriku dengan segala macam rahasia dan teka-teki. Aku adalah Pandanwangi, putri kepala tanah perdikan Menoreh. Dalam keadaan apapun, aku adalah Pandanwangi. Lalu apa sangkamu tentang aku, bertanya Gupita. Aku adalah seorang gembala. Dalam segala keadaan.
Tetapi sudah tentu di dalam peperangan aku tidak menggembalakan kambing-kambingku. Namaku Gupita, juga dalam segala keadaan. Kalau kau tidak percaya, marilah datang ke rumahku. Kau akan berkenalan dengan ayah dan adikku. Adikku juga seorang gembala. Kau akan tertawa melihatnya. Tubuhnya gemuk bulat. Namun ia seorang periang yang paling banyak tertawa di dunia ini. Pandan Wangi ragu-ragu mendengar pengakuan Gupita itu. Dengan penuh pertanyaan dipandanginya wajah Gupita. Wajah yang memiliki daya yang aneh terpancar dari sepasang matanya. Dalam keremangan cahaya bulan, Pandan Wangi melihat sesuatu yang lain di wajah itu. Jauh berbeda dari wajah seorang gembala. Tetapi tiba-tiba Pandan Wangi menyadari dirinya, ia adalah seorang gadis. Meskipun kini ia membawa sepasang pedang di lambungnya, tetapi ia tetap seorang gadis dan anak muda yang ada di sampingnya itu adalah orang yang belum terlampau banyak diketahuinya. Karena itu, maka ketika anak muda itu pun memandanginya, dan pandangan mereka berbenturan, terasa seolah-olah jantungnya terbanting di atas batu pualam. Pecah berkeping-keping. Pandan Wangi segera menundukkan kepalanya. Keringat yang dingin mengalir memenuhi pakaiannya yang memang sudah basah oleh keringat. Terasa tangannya menjadi dingin dan wajahnya dirambati oleh arus darahnya yang hangat. Untuk beberapa saat, Pandan Wangi tertunduk diam. Dengan jari-jarinya yang lentik, ia bermain-main ujung rumputan yang telah basah oleh embun yang turun dari langit. Gupita melihat perubahan sikap Pandan Wangi. Justru karena itu, maka tumbuhlah sifat dan watak yang sudah terpatri di dalam dirinya. Tiba-tiba saja ia pun menjadi bingung dan tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Seolah-olah ia terlempar ke dalam dunianya sendiri. Bukan lagi seorang gembala yang bernama Gupita. Muncullah watak dan kediriannya, seorang anak muda pemalu dan dibayangi oleh keraguan-raguan. Beberapa saat sebelumnya ia telah membuat dirinya menjadi seorang gembala periang, yang agak sombong. Seorang yang menganggap setiap persoalan itu bukan masalah yang harus ditekuni. Ia telah mencoba belajar dan melakukannya seperti yang dilihatnya pada adik seperguruannya. Terhadap Ki Pedasura, Pandan Wangi sebagai seorang anak kepala tanah perdikan, kepada Samekta dan orang-orang yang baru itu, agaknya ia berhasil menirukan sikap dan tabiat adik seperguruannya, tetapi ketika tiba-tiba ia dihadapkan pada Pandan Wangi sebagai seorang gadis, maka tiba-tiba jantungnya serasa membeku. Dengan demikian, maka sejenak mereka saling berdiam diri. Desir angin malam seolah-olah berbisik di telinga mereka. Tetapi gejolak di dalam diri mereka telah menenggelamkan segala perhatian terhadap keadaan di sekeliling mereka. Bersambung ke bab 102.